Selamat pagi anak-anak kelas 2E yang Ibu Eko sayangi dan Ibu Eko banggakan. Apa kabarmu hari ini? Baik ya, Bu Eko di sekolah juga baik-baik saja. Semoga kalian di rumah selalu baik bersama orang tua. Anak-anakku kelas 2E, pagi ini kita akan melanjutkan dari buku tema 3 ya. Tema 3, subtema 3, PB 4, 5 dan 6. Ya. Saya ulang dari tema 3, subtema 3, PB 4, 5 dan 6 ya. Sekarang buku tema 3, kamu buka halaman 131. 131. Sebelum belajar, marilah kita berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya. Anak-anakku sekalian, ya, berdoa adalah wujud syukur mengamalkan sila yang ke-1 ya. Pertama, berdoa, menjalankan ibadah ya, bersyukur kepada Tuhan agar pagi ini ya kita belajar dengan lancar. Dan kita bersyukur karena pagi ini kita masih diberi kesempatan dan kesehatan untuk belajar ya. Pada PB4 ini kita akan belajar mengenai gotong royong ya. Kemudian toleransi dan kerukunan. Yang ketiga, nilai pecahan uang ya. Halaman 131 ya, kita harus selalu bersyukur kepada Tuhan. Kita hidup bersama dengan anggota masyarakat yang lain ya. Kita harus bisa membaur bersama dengan anggota masyarakat ya. Salah satu kegiatan yang sering dilakukan masyarakat adalah gotong royong ya. Gotong royong sama dengan bekerja bakti, bekerja bersama-sama. Tujuannya apa? Supaya pekerjaan menjadi ringan ya dan cepat selesai. Kegiatan ini, gotong royong atau kerja bakti, dilakukan dengan bekerja sama dengan orang lain. Ya, sebelum melakukan gotong royong, kita sebaiknya berdoa dulu agar ya selama bekerja bakti bergotong royong dapat berjalan dengan lancar, tidak ada halangan suatu apapun ya. Kita melakukan gotong royong, berdoa dulu kepada Tuhan yang Maha Esa, Tuhan yang Maha Kuasa, menurut agama kita masing-masing. Lanjut, yang bawah halaman 131. Bentar ya. Oh, Alena nggih. Oh, nggih, nggih Pak, nggih. Nggih sami-sami, monggo. Kita lanjut ya. Ada Bapak Alena. Kita lanjut halaman 131 yang bawah. Membaca teks budaya gotong royong ya. Gotong royong adalah budaya asli bangsa Indonesia ya Nak ya. Gotong royong telah banyak dikenal oleh masyarakat Indonesia. Dengan bergotong royong, semua pekerjaan menjadi ringan dan cepat selesai ya. Gotong royong ini juga dapat menjalin persatuan dan kesatuan di antara kita yang hidup bermasyarakat ya. Karena kita ini adalah manusia, itu makhluk sosial ya, artinya kita selalu atau pasti membutuhkan orang lain. Makanya kita adakan gotong royong ya, yang sudah dikenal oleh masyarakat Indonesia ya. Oke, halaman 130. Nggih Bu Elis, ada apa? Ora ono nganune, ora ono apa nih sini. Gomuleh lah. Ya wes, terima kasih banyak, Tuhan berkati. Enggak apa-apa. Break sebentar ya Nak ya. Nggih, monggo.
ya. Kita lanjut halaman 132 ya, ada tamu Bu Elis ya. Halaman 132 ya, ada bacaan berjudul gotong royong ya. Gotong royong di sekolah ya. Kemudian gotong royong di rumah ya. Di masyarakat, gotong royong itu bisa kita lakukan di mana-mana, yaitu di rumah, di sekolah, dan di masyarakat ya. Gotong royong. Nah, di halaman 132 ya, ada bacaan berjudul gotong royong. Hari kemerdekaan akan tiba. Warga menyambut dengan sukacita. Sukacita itu gembira ya nak ya. Mereka akan mengadakan kerja bakti. Tujuannya untuk membersihkan lingkungan. Mereka juga ingin menghias kampung agar indah ya. Kerja bakti dilakukan bersama di wilayah Kampung Banjarbaru ya. Kerja bakti ini enggak hanya di Kampung Banjarbaru, tetapi pasti di rumahmu kalau akan ada peringatan 17 Agustus, semua menghias dengan bendera, dengan lampu ya, lampu yang kelap-kelip kalau malam hari bagus dan indah ya nak ya. Kemudian mengecat berem-berem, pagar-pagar ya, biar kelihatan asri ya, indah. Nah, selain itu juga memasang bendera ya, bendera selain bendera merah putih, bendera yang lain kayak umbul-umbul begitu ya, dipasang agar tampak lebih meriah jalan di sekitar kampung ya. Mereka melakukan gotong royong, ada yang membersihkan selokan, ada yang mengecat gapura, ada yang memasang bendera. Suasana kerja bakti sangat menyenangkan. Pasti kalian pernah mengalami ya. Suasana kerja bakti sangat menyenangkan. Mereka saling bekerja sama dan saling membantu. Lingkungan kampung pun kini bersih dan indah. Nah, ya. Jadi kamu lihat di gambar halaman 132 ya nak ya. Lanjut halaman 133. Nah, oh ya, di halaman 132 yang bawah, apa yang dapat kamu simpulkan dari bacaan, kamu tulis di situ. Tulis kesimpulanmu ya. Kerja bakti itu sangat menyenangkan. Kerja bakti itu membuat pekerjaan ringan dan cepat selesai. Begitu cukup ya kesimpulannya. Lanjut halaman 133 ya. Halaman 133 itu membuat kalimat ya, membuat kalimat dengan kata kerja bakti, lingkungan, gotong royong, masyarakat, kampung. Ya, bisa ya, nggak asing lagi membuat kalimat di sebelahnya dengan tulisan huruf tegak bersambung yang bagus. Lanjut halaman 133 yang bawah. Nina bersekolah di SD Banjarsari. Nina memiliki banyak teman di sekolah ya. Teman-teman Nina selalu hidup rukun ya. Meskipun berbeda agama, Nina dan teman-temannya selalu menjaga kerukunan seperti yang sudah dianjurkan Bu Guru. Walaupun kamu berbeda agama dengan temanmu, kita harus menghormati, mengasihi, tolong menolong ya. Kebetulan di sekolah kita, di kelas kita khususnya kelas 2E semua beragama Islam ya, kecuali Bu Eko. Toleransi selalu dijaga agar kerukunan dan kedamaian dapat tercapai. Apa itu toleransi ya? Ya, saling membantu, saling menolong, menghormati agama lain ya. Itu sudah toleransi ya. Dengan kerukunan hidup bersama ya, hidup beragama, maka kehidupan akan berjalan harmoni ya. Kehidupan berjalan harmoni. Apa itu harmoni? Berjalan rukun, rukun saja, tentram, damai ya, tidak ada masalah. Lanjut halaman 134. Mencari keragaman beragama. Negara kita ini merupakan negara yang beragam agamanya ya nak ya.
keberagaman pemeluk agama ini tersebar di seluruh negeri. Begitupun di lingkungan sekolah kita. Di sekolah kita ini SD Hang Tuah 10 juga bermacam-macam agama. Ya, ada Islam, Katolik, Kristen, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Ya, bermacam-macam. Nah, dalam sekolahmu bisa saja terdapat bermacam-macam agama. Ya, memang sudah di sekolah kita ini bermacam-macam agama. Kebetulan saja di kelas 2E semua Islam. Ya, ini tabel tidak usah diisi ya, karena sekolah kita bermacam-macam agama dan kita tidak bisa mendeteksi satu-satu karena kita masih libur ya, masih libur libur pandemi ya, bukan libur tapi belajar di rumah ya. Jadi kita belum bisa ketemu teman-teman kita di sekolah ya, nggak usah diisi. Kemudian pengalaman ya. Kalian kan hidup di rumah, ya toh, dengan orang lain di sekitar rumah, ya. Dengan siapa saja kalian berinteraksi. Berinteraksi sama dengan berhubungan, ya, dengan teman sekolah, teman sepermainan di rumah, ya. Tentu kalian selalu hidup rukun dengan teman-teman, ya. Cerita pengalamanmu tentang hidup rukun dengan temanmu, ya, ditulis di sini kecil saja. Ya, sedikit, bukan kecil, mohon maaf ya, sedikit saja, nggak usah banyak-banyak. Toleransi ya, interaksi kamu bermain dengan teman, kamu tulis di sini ya. Toleransi tadi menghormati agama lain ya, sedang beribadah kita hormati, nggak boleh mengganggu. Kalau berinteraksi berhubungan ya, pasti di rumah kalian juga bermacam-macam agama, di sekolah kita juga bermacam-macam. Lanjut halaman 135 ya, kita menginjak pelajaran matematika ya, menghitung harga barang. Menghitung harga barang. Perhatikan barang-barang yang dibeli Nina. 1 sabun ekonomi, 2 tisu, yang ketiga kertas lap kain yang lainnya, serbet dalam bahasa Jawa, serbet ya. Itu sabun ekonomi, sabun colek ya nak ya, 400 rupiah, 400 rupiah. Kemudian tisu 800 rupiah. Kemudian serbet kain ya, lap kain 600 rupiah. Menggunakan pecahan uang ya, Nina akan membeli barang-barang di atas. Nina memiliki uang 5.000 sebanyak 1 lembar. Berapa barang yang bisa dibeli Nina ya? Tuliskan barang-barang yang dibeli Nina dan jumlahnya berapa, apakah ada sisa uang yang masih diterima Nina ya. Kita jumlah 3 barang, sabun ekonomi 400, tisu 800, kemudian lap kain ya, serbet 600. Jika dijumlah semuanya 400 ditambah 800, 1.200 ditambah 600, 1.800. Uang Nina 5.000. Berapa susuknya ya? Kembaliannya berapa kira-kira? Uang kembaliannya Nina dengan uang 5.000 dibelanjakan 1.800. Kira-kira kembali berapa? Siapa bisa? Ayo, kira-kira kembali berapa? Ya, kembali 3.200 ya, karena 5.000 diambil 1.800 sama dengan 3.200, masih banyak uangnya Nina ya. Lanjut ya, di situ ada juga harga barang. Pensil 2.000, penghapus 1.000, pulpen 2.500, kemudian orotan 1.500, penggaris 1.000, buku 2.500 ya. Lanjut halaman soalnya halaman 135. Halaman 135 ya nak ya. Tentukan jumlah harga yang harus dibayar untuk membeli barang-barang berikut. 2 ballpoint. 1 ballpointnya 2.500. Kalau 2 kita bayar berapa? 5.000. 2.500 ditambah 2.500 sama dengan 5.000.
Yang kedua, satu pensil dan satu penggaris. Satu pensil 2000, satu penggaris 1000. Berarti 2000 ditambah 1000 sama dengan 3000 nomor 2. Tulis ya. 3, 2 pensil dan satu penggaris. 2 pensil 2000 ditambah 2000 karena 2 jadi 4000. Dan satu penggaris 2500, 4000 ditambah 2500 sama dengan 6500 nomor 3. Sekarang nomor 4, 3 penghapus dan satu pensil. 3 penghapus dan satu pensil. Berapa itu ya? 3 penghapus dan satu pensil. Berapa kira-kira harganya? Ya, kita lihat tabel harga di halaman 135. Ya. 3 penghapus dan satu pensil. Penghapusnya harganya 1000. 1. Kalau 3 berarti membayar 3000. Ya, ditambah dengan satu pensil. Nah, satu pensil 2000. Tadi penghapusnya 3000 ditambah 2000 sama dengan 5000. Kamu tulis di nomor 4 halaman 136. Lanjut 2 buku tulis. Nah, buku tulisnya harganya 1 2500. Kalau kita membeli 2, kita membayar berapa? 2500 ditambah 2500 sama dengan, iya pinter, 5000. Lanjut nomor 6. 2 rautan pensil dan satu penggaris. Rautan pensil harganya 1500. Kalau kita membeli 2, kita membayar 1500 ditambah 1500. Kira-kira berapa? 3000. Ya. Ditambah satu penggaris ditambah 1000. Berarti kita harus membayar 4000. Dari mana, Bu? 3000 ditambah 1000 ya harganya. Nomor 7, satu pensil dan 2 rautan pensil. Satu pensil 2000, 2 rautannya 1500 tambah 1500 sama dengan 3000 ditambah 2000, 5000 ya. 2 penghapus dan 2 penggaris. 2 penghapus itu satunya 1000 berarti 2000, 2 penggaris 2000 ditambah 2000 ya. Jadi berapa? 2 rautan dan 1 penggaris. Oh iya, 2 rautan, 2 penghapus dan 2 penggaris. Tadi sudah nomor 6, sekarang nomor 8. 2 penghapus 2000, 2 penggaris 2000, berarti 4000 nomor 8. 9, 3 penggaris dan 2 penghapus. Ya. 3 penggaris, penggarisnya 3, 3000. 2 penghapus 2000, berarti 5000 ya nak ya. Sekarang nomor 9, 3 penggaris dan 2 penghapus. 3 penggarisnya 1000-an 3000 ya. Kemudian 2 penghapus 2000 ya. Berarti berapa? 3000 tambah 2000, 5000, pinter. Yang terakhir 1 ballpoint dan 3 buku tulis ya. 1 ballpoint dan 3 buku tulis. Ballpointnya harganya 2500 ya. Buku tulisnya 2500 ya. 3 buku tulis sama 1 ballpoint. 2500 buku tulisnya dikalikan 3 sama dengan 7500 ya. 7500 ditambah 1 ballpoint 2500. Jadi semua ya sama dengan 3 buku tulis tadi berapa? 7500. 10.000 anak-anak ya. Nomor 9 kita bayar dengan uang 10.000. Nomor 10, 1 ballpoint dan 3 buku tulis. 1 ballpoint harganya 2500. 3 buku tulis 7500. 1 buku tulis berarti 2500. 3 buku tulis, maaf. 7500 ditambah 2500, 10.000. Sampai di sini ada yang mau bertanya mengenai soal latihan halaman 136, kamu kerjakan di sebelahnya. Di bawah halaman 136 ada refleksi, kamu kerjakan. Kita lanjut ke PB5 ya nak ya.
Di PB5 belajar mengenai gerak manipulatif, toleransi dan kerukunan. Kosakata dalam kelas ya. Kita belajar mengenai itu. Kamu lanjut halaman 137. Di PB bukan PB subtema 2 sudah diajari Bu Eko ya mengenai kasti. Nah, di sini bermain kasti itu sangat menyenangkan ya. Baik di sekolah maupun di rumah. Nina sangat bersyukur dapat bermain. Jadi kita harus bersyukur bersama-sama karena bisa bermain dengan teman. Lanjut permainan kasti. Permainan kasti itu permainan bola kecil ya. Jadi kalian bermain dengan bola kasti di tanah lapang atau permainan sekolahmu. Gerakan tersebut merupakan dasar yang harus dikuasai agar dapat ya, bermain kasti dengan baik. Dalam permainan kasti ini ada gerak melempar bola, memukul bola, dan menangkap bola. Lanjut halaman 130. Perhatikan permainan kasti adalah setik, tongkat, berikut bola kasti, dan tiang hinggap. Permainan ini sangat menyenangkan ya karena dapat mengajarkan kita untuk bekerja sama. Halaman 138. Putu kembali bermain kasti bersama teman-teman. Sebelum makan mereka melakukan gerakan melempar, memukul dan menangkap bola. Putu bermain bersama teman di Jogja. Ya, perhatikan. Saya ulang ya di halaman 138 ya. Di situ ada gambar ya, lapangan kasti ya, Nak ya. Di situ ada tiang hinggap, ada tempat untuk memukul bola, ada tempat untuk melempar. Yang melempar bola adalah yang jadi ya. Belakangnya juga yang jadi. Kalau kalian menangkap bola itu bisa melempar bola, kemudian yang tidak jadi itu memukul bola dengan pemukul ya. Jadi alatnya bermain kasti adalah pemukul bola ya, pemukul atau setik, tongkat pemukul bola kasti, dan tiang hinggap itu yang ada benderanya itu ya. Putu bermain kasti bersama teman-temannya. Sebelum bermain mereka melakukan gerakan melempar, memukul dan menangkap bola ya. Putu bermain bersama dengan teman-temannya ya. Kemudian mereka senang sekali ya, gembira. Ketika bermain, Dito jatuh. Kaki kanannya berdarah. Putu dan teman-temannya membantu Dito. Ya, walaupun mereka berbeda agama, mereka tetap rukun. Ya, perhatikan halaman 139. Gerakan melemparkan bola melambung. Gerakan melempar bola mendatar. Perhatikan gambar. Gerakan melemparkan bola menyusur tanah. Ya. Kemudian halaman 140, gerakan mukul bola dengan arah melambung. Perhatikan, tos gitu ya. Kemudian memukul bola dengan cara mendatar dan memukul bola dengan cara menyusur tanah. Enak ya. Lanjut halaman 141 ya. Menceritakan tugas nggak usah, melakukan variasi gerak manipulatif sudah kamu lakukan dalam permainan kasti, melempar, memukul ya. Di halaman 141 yang bawah ada bacaan tolong menolong. Pada saat jam istirahat, siswa melakukan permainan kasti di halaman sekolah. Mereka membagi tim anggota sama banyak. Siswa bermain tanpa membeda-bedakan satu sama lain. Permainan berjalan dengan seru. Saat sedang bermain, tiba-tiba Dito terjatuh.
ya. Dito dibawa ke ruang UKS. Putu menolong Dito dengan tulus ikhlas. Seperti kalian juga kalau menolong teman harus tulus ikhlas. Meskipun Putu dan Dito berbeda agama, tetapi mereka tetap satu bangsa Indonesia. Ya. Jadi kita harus selalu menjaga kerukunan. Mereka berdua bersahabat dan saling membantu. Ya. Mereka bermain dan belajar bersama. Lanjut halaman 142. Permainan apa yang dilakukan siswa dalam teks di atas? Kasti, jawab ya. Apa yang menyebabkan Dito cedera? Ya. Dito cedera berlari terlalu kencang ya, cedera. Tiba-tiba ya, Dito jatuh ya dan ditolong oleh siapa? Putu ya. Kemudian apa yang harus dilakukan Putu dan teman-teman saat Dito cedera? Menolongnya. Kemana Dito dibawa setelah terjatuh? Ya, di ruang UKS. Kita ada nggak ruang UKS kita? Ada, depannya kelas 1B. Ya. Kemana Dito dibawa setelah terjatuh? Ruang UKS. Sikap positif apa yang ditunjukkan saat dalam teks? Ya. Siswa ya, sikap positif apa yang ditunjukkan siswa dalam teks ya. Ini setiap anak bisa melakukan permainan bola kasti ya. Jadi kita nilai yang mau bermain bola kasti ya, itu adalah sikap yang positif ya. Apa yang dilakukan siswa dalam teks itu kita contoh. Lanjut halaman 142, menuliskan pengalaman menolong teman ya. Pernahkah kamu menolong teman jatuh misalnya atau menolong yang lain? Boleh kamu ceritakan di situ. Lanjut halaman 143 ya. Di situ ada tabel nomor 1 sampai dengan 5, kemudian ada sikap kerukunan, sebelahnya sikap membantu orang lain ya. Bagaimana sikap menjaga kerukunan ya. Misalnya kamu menolong teman yang jatuh ya. Kalau sikap menolong orang lain, meminjami pensil boleh ya. Dan selanjutnya kamu isi sendiri. Kemudian halaman 143 ada gambar seri. Coba urutkan gambar seri. Yang mana dulu gambarnya? Kan ada 4 buah gambar ya, mereka bermain bersama. Ya, tunjukkan yang nomor berapa saja yang termasuk ya, mulai dari pertama sampai yang terakhir. Jadi gambar 1, 2, 3, 4. Lanjut halaman 143 ya, 143. Di situ ada gambar di atas dapat diurutkan menjadi ya, rangkaian cerita yang runtun. Gambar tadi loh, gambar 4 halaman 143. Pertama yang mana, kedua mana, ketiga mana, sampai keempat mana ya. Jadi tuliskan cerita berdasarkan gambar. Kamu tulis cerita di halaman 144. Yang paling bawah halaman 104 adalah koreksi, kamu kerjakan ya. Ya, pinter. Lanjut halaman 145 nak ya. 145 itu PB6. Kita belajar kerukunan dan toleransi nilai mata uang ya. Sebelum belajar lanjut PB6, kita selalu bersyukur karena bersyukur adalah merupakan karunia Tuhan ya. Dengan memiliki badan yang sehat, kita mampu melakukan aktivitas dengan baik ya. Namun dalam suatu waktu teman satu kelas kita tidak ada yang mengalami sakit ya. Sebagai teman kita harus menjenguk dan memberitahu keberadaan mereka di mana. Kita harus juga mendoakan agar teman-teman yang sakit lekas sembuh ya. Kemudian saling mendoakan adalah sikap yang terpuji. Jika ada teman sakit, kalau dekat rumahnya dijenguk, kalau jauh ya nggak usah. Yang penting didoakan supaya cepat sembuh ya. Di halaman 165 menjenguk teman sakit, perhatikan ya.
mereka peduli dengan teman yang sakit. Ya, sebagai manusia beragama, kita harus saling peduli dengan sesama kita, ya. Yang kesusahan kita hibur. Terus yang memerlukan bantuan kita bantu semampu kita, ya. Yang sakit kita jenguk dan kita doakan, ya. Kemudian halaman 146 lanjut, jawablah pertanyaan, nak ya. Pertanyaan sesuai bacaan yang sudah diterangkan Bu Guru di halaman 145, ya. Nomor 1, peduli dengan sesama manusia merupakan contoh sikap yang apa? Kamu isi ya. Terpuji, pinter. Yang kedua, yang harus kita lakukan jika teman kita sakit adalah apa dan apa? Apa? Ya. Kalau teman sakit kita menjenguk dan menghiburnya. Selain itu mendoakan. Enak ya? Yang kedua, yang harus kita lakukan jika teman kita sedang sakit, ya tadi, ya, mendoakan, menjenguk. Yang ketiga, jika ada teman yang kesusahan, membantu, menolong, ya, memberi bantuan semampu kita, ya. Nomor 4, jika ada teman kita yang membutuhkan bantuan, maka sikap kita ya membantu, nak ya. Dan membantu dengan rasa tulus ikhlas, tidak boleh mengharapkan imbalan. Sebagai manusia beragama kita harus saling tolong menolong. Lanjut halaman bawahnya. Hari ini Dito tidak masuk sekolah, ya, karena Dito sakit. Ya, kemarin jatuh waktu bermain kasti. Rencananya Putu dan teman-temannya hari ini mau menjenguk di rumah sakit, tapi ya Dito di rumah sakit dan kita menjenguknya, ya. Rumah Dito terletak dekat rumah Putu dan Nina, ya. Rumah Dito di Jalan Kediri Utara nomor 11 RT 1 RW 6 Banjarbaru. Masih ingat ya, kalian letak rumah Dito di pelajaran berapa itu? Tema 2 ya. Di situ ada rumah Putu, rumah Nina, dan rumah Dito. Nah, rumah Dito ya paling pinggir ya. Kemudian rumah Putu juga pinggir, rumah Nina yang atas ya. Yang tengah, maaf, bukan yang atas. Masih ingatkah kamu ya? Ingat ya pelajaran tema 2 mengenai denah rumah atau letak rumah. Perhatikan halaman 147. Jika sekolah Dito berada di Jalan Kediri Utara 1, ya, amatilah denah rumah Dito, gambarkan rute perjalanan dari sekolah menuju sekolah rumah Dito, ya. Ini, jika sekolah Dito berada di dekat Kediri Utara, ya, bagaimana cara menggambar denahnya. Halaman kita belajar matematika, ya, teks pendek dengan judul membeli buah tangan dengan harga mangga 1000 per biji. Kemudian apa ini? Salak per biji 500. Kemudian jambu harganya 800. Kemudian jeruk harganya 700. Jadi sudah ada harganya. Halaman 148. Nah, di situ ada gambar mata uang, kelompok mata uang receh, kemudian harga barang yang akan dibeli. Ya. Yang pertama, 500 sama 100-nya 3, berarti 800. Ya, kamu tarik garis di buah jambu. Yang kedua, 200 sama 100 berarti 500. Kita tarik garis di salak. 500, 100, 100. Ya. Itu jumlahnya 700. Siapa yang mengharapkan harganya 700? Ayo. Nah, buah jeruk ya 700 rupiah. Kemudian memasangkan harga buah atau urutkan harga dari yang terkecil dan terbesar di kolom ini. Lanjut membuat gambar ya, suasana
eh, budaya kerukunan di sekolahmu, yaitu menggambar ya. Kerja bakti, tolong menolong ya. Kemudian kalau kita menggambar, kalian apa yang perlu siapkan? Yaitu pensil, krayon, ya, penghapus dan apa namanya media untuk menggambar, yaitu buku gambar. Anak-anakku sekalian, halaman 149 ada refleksi. Kamu kerjakan seperti biasanya ya. Kemudian sampailah kita pada soal latihan akhir subtema 3 ya, halaman 150 sampai dengan halaman 100 berapa ini? 54 ya. Kamu kerjakan langsung di buku seperti biasanya. Nanti kalau ada pertanyaan boleh japri Bu Guru atau sekarang ya. Pinter, nggak bisa ya kalau sekarang ya, kecuali kalau video call nanti hari Rabu kita video call kembali ya. Halaman 150 sampai dengan halaman 154 ya. Nah, di halaman 150 ada glosarium ya, itu sama rangkuman, kamu baca juga ya. Sampai di sini pelajaran tema 3, subtema 3, PB 4, 5, dan 6 ya. Selamat pagi. Dadah anak-anak, tetap jaga kesehatan, patuh orang tua ya. Dadah, pagi.